Yesus ini masuk yang mana? Tuhan atau bukan Tuhan? Pencipta atau ciptaan? Itu. Nah, ketika kita mau mengetahui itu, berarti kita buka Bible. Kita cari tahu di Bible. Begitu. Karena begini, kita ini kan punya akal. Kan kita punya akal. Di dalam Markus 12:29 sampai 30 itu kan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Jadi pakai akal. Karena ketika akal sudah mengatur dalil, maka sesuatu hal yang tidak mungkin kita bisa jadikan mungkin dengan akal-akalan kita. Contohnya seperti ini. Tritunggal, tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan Tritunggal itu, walaupun dari pastor, pendeta, dari STT mana. Akhirnya ada peribahasa keluar seperti ini. Tritunggal itu adalah misteri ilahi. Ya, misteri ilahi. Pasti dibilang misteri ilahi. Rahasia Tuhan, ya. Kenapa? Kenapa disebut itu rahasia Tuhan? Saya minta penjelasan itu. Kenapa disebut rahasia Tuhan? Coba. Kenapa disebut rahasia Tuhan? Begini. Apakah tidak ada dalilnya di Bible? Silakan. Ya, nanti saya tidak bisa, maaf ya, ini buah pikiran, saya tidak bisa mengambil dalil untuk menguatkan, itu aja. Iya, tidak masalah. Nah, begini. Pandangan Anda saja. Ya, pandangan saya dulu, secara pribadi nih ya, bahwa Tuhan itu mengajarkan berbagai hal, ada yang logis dan ada yang tidak logis. Nah, salah satunya, yang tidak logis itu tentu masuk dalam ranah misteri. Nah, apa tujuan, apa tendensinya? Salah satu tendensinya itu menguji sampai di mana manusia itu mempercayai Tuhan dengan berbagai kemustahilan gitu loh. Jadi apakah dia menerima hal itu, atau manusia itu memang menuhankan logika berpikirnya sehingga ia mengukur kebenaran Tuhan itu sesuai dengan logikanya berpikir gitu. Jadi Tuhan sengaja memberikan hal-hal seperti begitu untuk menguji keimanan seseorang. Saya memahaminya. Masya Allah, Bang Loding. Pak Bastian ini pemahamannya seperti orang Islam ya. Goib itu untuk menguji kita apakah kita akan menuhankan akal atau tidak. Luar biasa Pak Bastian. Lanjut Bang Loding, aku menikmati sambil jalan. Lanjut Pak. Ya, seperti begitulah pemahaman saya ya. Tapi saya tidak bisa menguatkan itu dengan berbagai dalil. Saya tidak bisa. Karena kenapa? Loading itu lebih banyak menguasai ketimbang saya. Saya salut loh. Saya salut. Jadi itulah hanya buah pikiran saya. Pak. Iya, yang saya masih mengatakan begini Pak ya. Kenapa Tritunggal ini dikatakan itu adalah misteri ilahi? Satu, apakah dalilnya tidak ada? Atau dua, betul-betul misteri ilahi? Itu, ya, kan saya udah banyak mendengar dari Loading sendiri bahwa dalil-dalil Trinitas itu sebenarnya itu berdasarkan Paulus ya, sementara 4 pewarta Injil, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka hanya sebatas bahwa itu utusan gitu loh. Jadi untuk sementara kita tidak bisa juga mengesampingkan apa yang dijelaskan oleh Paulus ini. Jadi saya tidak membahas lagi itu karena Loading kemarin saya sudah mengikuti membahasnya dengan teman. Cuma saya kurang puas, teman itu istilahnya dia hanya mengetengahkan asumsi dia sendiri gitu loh, pemahaman dia sendiri. Saya lebih senang, bukan membenarkan ya, lebih senang Loading itu menjelaskan tapi memberikan ini loh dasar saya berpikir, ini loh dasar saya berbicara. Jadi saya salut seperti itu, saya salut. Dan dalam dunia Kristen jarang ada seperti itu, jarang ada. Apalagi kalau misalnya Katolik. Ya. Coba saya kasih satu analogi seperti ini. Di dalam Roma 14:9 di situ Paulus mengatakan seperti ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti di situ Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Benar? Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
Itu kata Paulus Ya. di Roma 14:9. Nah, Roma 14. Ya. jadi ya, Roma 14:9 Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Di dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan Allah Bapa Tuhan. Di Roma saya mengatakan Pak Bastian aparat. Di Lukas Pak Bastian mengatakan saya aparat negara. Berarti ada berapa aparat negara? Ada dua. Di Roma, Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Di Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Dua. Berarti Bapak yakin di Kristen ada dua Tuhan? Tidak. Satu. Nah, terus satu Tuhan. Berarti agama sudah mematikan akal Bapak. Padahal Bapak bilang dua, tetapi keyakinan Bapak bilang satu. Bagaimana bisa begitu coba? Pemahamannya Makanya begini. saya kasih analogi. Nah, pemahamannya bagaimana? Silakan. Pemahamannya begini ya, bahwa dalam diri Yesus itu ada dua unsur. Unsurnya sebagai ilahi dan unsurnya sebagai insani. Jadi yang banyak diceritakan itu unsurnya sebagai insani, sedangkan unsurnya sebagai ilahi itu hanya ada beberapa saja ayat dari Bible itu sendiri, dari Paulus juga, karena kenapa? Fungsi Yesus itu turun ke dunia itu adalah menjelma sebagai manusia, sehingga ayat-ayat atau pewarta yang menceritakan tentang kehidupan Yesus di situ, mereka menyorot dari sisi kemanusiaannya gitu. Jadi sangat sedikit yang menyorot atau menceritakan dari sisi ketuhanannya. Karena misinya sendiri turun ke dunia gitu. Jadi dengan turun ke dunia berarti embel-embelnya sebagai yang maha kuasa, sebagai Bapa itu terlepas. Dia sudah bersama dengan manusia. Jadi banyak menceritakan begini. Bible itu beda dengan Quran. Kalau Quran itu wahyu langsung, sedangkan Bible itu adalah kesaksian dari orang-orang yang hidup di zaman itu. Berarti bukan sistem pewahyuan langsung gitu loh. Jadi orang-orang yang menyaksikan pada saat itu hanya melihat dari sisi kemanusiaan gitu. Padahal sesungguhnya dia itu sendiri gitu loh. Barang siapa yang telah melihat aku, maka dia telah melihat Bapa. Bapa berada di dalam aku. Bapa. Nah, begitu dia menceritakan dalam Yohanes 14 kalau nggak salah. Oke, jadi begini Pak ya. Ketika Anda bernarasi seperti itu, saya tidak akan tolak karena itu pemahaman Anda. Namun sudah saya sampaikan, ketika kita berbicara agama, kita berbicara dalil, kan? Nah, berarti di sini satu kekurangan Anda itu karena Anda tidak memahami dalil. Nah, apakah di rumah Anda itu mempunyai kitab suci? Aku lagi di kebun. Oh, lagi di kebun. Oke, cari tempat yang bagus lah biar kita pelan-pelan sedikit ya. Oke. Enggak, tadi nggak sengaja karena saya lihat loading itu lagi live, saya langsung ngikutin, lihat gitu loh. Makanya aku naik, buka sebentar lah. Karena aku suka cara loading itu menyampaikan, saya suka. Di sana dulu. Tunggu. Oh iya. Ya, jadi Pak, begini Pak. Makanya itu kan, tadi saya sependapat dengan Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus duinatur, sah-sah saja. Itu pemahaman Anda. Tetapi, Anda bisa bertanggungjawabkan tidak apa yang keluar dari lisan Anda. Karena sampai sekarang saya mencari itu, entah kita mau buka Bible dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tidak ada menceritakan Yesus duinatur. Yang ada begini Pak, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dikatakan seperti ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Allah Bapa itu. Inilah sosok Elohim itu. Inilah sosok Tuhan itu. Jadi Tuhan itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Timbullah pertanyaan, bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri ini? Ternyata dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti kalau kita berakal, kita sudah tahu.
Maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu, dia mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Dia pengen mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, Tuhan kita itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, timbullah pertanyaan, untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Dijelaskan dalam Yohanes 3:3-4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kalau kita tanya kepada Yesus nih, Yesus, apakah kamu menyampaikan firman Allah? Iya. Dalilnya mana? Yohanes 17:8, Yohanes 15:15, Yohanes 12:49-50. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, siapa yang mengutus kamu itu? Bapa yang di sorga. Apakah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita berdua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Kurang kan? Contoh begini Pak ya. Kisah para Rasul 4:27 menceritakan Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 15:15 Yesus mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 12:49-50 Yesus diperintahkan oleh Tuhan. 10 dalil mengatakan dia adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Dalil semua itu. Ketika Anda berusaha untuk membantah 10 dalil itu, berarti Anda tidak berdiskusi dengan saya. Anda sedang berdiskusi dengan Yohanes, dengan Lukas, dengan Matius. Karena apa yang saya sampaikan, itu yang saya sampaikan, itu yang saya baca dari tulisan mereka. Coba. Ya, begini. Silakan. Dalam Injil Yohanes, istilahnya dalam pewartaan Injil dulu, jelas itu hanya ada beberapa ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan, dan itu pun tidak langsung gitu. Seperti Yohanes yang mengatakan, barang siapa yang telah melihat aku, maka dia telah melihat Bapa. Berarti itu secara tidak langsung dia menyatakan Tuhan kan. Hanya seperti begitu. Jadi, gimana sih bilang ya? Utusan memang Yesus itu. Utusan itu memang Yesus itu memang utusan. Ketika dia dibaptis di Sungai Jordan pun, Tuhan Allah itu turun dalam bentuk merpati, dan dia mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Berarti dia itu memang utusan, tetapi ada unsur ilahiyah dalam diri Yesus itu sendiri gitu loh. Rohnya, rohnya itu adalah unsur ilahi. Kalau darah dagingnya itu anak Maria, itu tidak bisa disangkal bahwa dia adalah anak Maria, itu tidak bisa disangkal. Tetapi rohnya itu adalah Allah itu sendiri. Nah, begitu kira-kira pemahaman. Cuma saya tidak bisa, saya tidak bisa memberikan dalil. Iya, tahu. Saya tidak bisa memberikan dalil. Berarti pemahaman Pak Bastian ini di Yohanes 14:9. Coba Pak. Assalamualaikum Bang Nandar, Bang Gofur, lanjut dulu. Saya Bapak saya ada telepon, saya angkat bentar. Lanjut dulu Bang Gofur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku izin sambil nyimak aja. Udah, Bang.
Halo, Kang Nandar. Aduh. Siap, Bang Loding. Ya, Kang Nandar lanjut bentar. Apa bapak saya mau ke rumah, cuma apa dia punya motor rusak di situ di kampung sebelah. Saya mau jemput dia bentar dulu, boleh saya parkir bentar, Kang Nandar? Siap, boleh, Bang Loding. Ya, Pak Bastian lanjut sama Kang Nandar bentar ya. Siap. Saya jemput bapak bentar saja. Oke, Ya. siap. Oke, Bang Gopur. Izin nyimak. Ayo Bang Gopur, gas. Nyimak sambil kerja, nyimak sambil kerja. Saya cuma mau tanya, ini izin, mohon maaf. Ya, Pak silakan, Bastian ini Bang Kristen Gopur. atau Islam ini? Bang Bastian Kristen. Oh ya udah, saya mastiin aja soalnya pernah ngobrol sama aku katanya dia mualaf gitu Bang Nandar. Lanjut Bang, aku berisik ada musik juga nggak enak. Uni. Ya. Pak Bastian posisi di mana, Halo? Pak? Ya. Ya, aku lagi posisi maksudnya tempat tinggal. Hmm. Aku di Siantar, di Sumatera Utara, Pematang Siantar. Oh, Kalimantan ya? Sumatera ya? Sumatera Utara, Danau Toba. Sampai mana tadi sama Bang Loding? Enggak, kami hanya sekedar ngobrol aja sama Loading tentang ketuhanan Yesus, tapi saya udah bilang tadi bahwa saya tidak bisa mengetengahkan argumen, saya tidak bisa saya kuatkan dengan dalil karena saya memang tidak bisa menguasai seperti Loading ya. Loading sangat menguasai Bible, aku aja salut. Jadi saya hanya mengimbanginya saja dengan berbagai hal yang saya dapat pelajaran lah dari gereja juga. Baik. Bagus tadi diskusinya ya. Cuma Pak Bastian nggak megang data ya, maksudnya nggak ada Bible di situ. Gini, saya kalau Katolik begini, Katolik Oh, itu Bapak Katolik ya, oke. Saya kira ya Protestan. kalau Katolik itu mereka itu lebih mengutamakan kode lurik kanonik atau hukum kanonik. Hukum kanonik Ya, itu ya. merangkul dari kitab suci, tradisi suci dan penjelasan gereja. Jadi makanya Betul, betul. kami kurang tahu ya, Ya. bukan kurang tahu juga sih. Maksudnya kurang mempelajari lah Betul. tentang ayat Bible dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat. Kami kurang ini karena kami lebih memegang pada hukum kanonik. Baik. Ya memang yang saya pelajari juga kalau Katolik kan hanya berpedoman kepada 3 tungku ya. Yang pertama adalah magisterium gereja, kitab suci dan tradisi suci ya. Justru Ya. pemahaman dan pengalaman tentang Bible-nya ini hanya mengacu kepada pengajaran bapak-bapak gereja. Tidak boleh Betul membaca sekali. Bible berdasarkan interpretasinya sendiri. Itu makanya kita ada hasil konsili kan, tergantung dari hasil konsili. Jadi makanya saya udah berapa kali bilang sama Loading, saya naik tapi saya tidak bisa mengetengahkan atau menguatkan argumen saya dengan dalil-dalil Alkitab, saya tidak bisa. Iya. Karena lebih terarah pada tradisi suci gitu, Iya. kami lebih terarah ke situ. Suksesi apostolik ya, tradisi suci. Betul. Beda dengan Protestan. Kalau Protestan ini beda kepala, beda penafsiran. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satunya lagi bilang C. Karena mereka bebas menafsirkan kitab suci. Kalau Protestan. Betul. Kalau Makanya Protestan, Makanya Silakan. saya gini loh, saya agak takut loh mengetengahkan berbagai dalil-dalil Bible. Kalau saya itu nanti menjelaskan sesuai dengan selera saya, sesuai dengan kebutuhan saya takut gitu loh. Jadi makanya saya lebih banyak diam tentang ayat-ayat Bible itu sendiri. Saya tidak mau menjelaskan. Ada beberapa hal yang saya tahu, tapi berdasarkan daripada penjelasan-penjelasan yang ada dalam
gereja gitu. Ya betul. Kalau Protestan ini kan beda doktrinnya. Kalau Protestan ini percaya dengan karunia roh atau ilham roh, bahwa setiap pribadi ini dikaruniai oleh Roh Kudus, sehingga mereka menafsirkan seenak udele dewe dengan legitimasi ilham roh. Nah, itulah yang itu saya budaya. takutkan. Itu yang saya takutkan. Begini, satu dulu, Katolik mengakui bahwa Bible yang kita pakai sekarang itu kan terjemahan. Betul. Terjemahan. Jadi Yesus sendiri berbicara dalam bahasa Aram. Jadi Arab. dari bahasa Aram dia ditransfer lagi ditranslate lagi ke bahasa Latin. Dari bahasa Latin kemudian ditranslate lagi ke berbagai bahasa. Jadi ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan, maksudnya terjadi pergeseran nilai gitu. Maksudnya nilai makna gitu loh. Ada. Makanya kami terlalu hati-hati sekali gitu loh mencukil suatu ayat untuk kami jelaskan gitu loh. Bisa saja salah apa yang dijelaskan, karena untuk menerjemahkan, menafsirkan, menginterpretasikan suatu ayat kitab suci itu kita harus memiliki keahlian yang sangat luar biasa gitu loh. Kita tahu bagaimana Yesus, apa situasi Yesus pada saat itu sehingga dia mengatakan seperti begitu. Selain itu juga kita melihat temperamen seperti Matius, Lukas, bagaimana mereka menceritakan seperti begitu. Jadi kita harus paham itu semua, baru kita bisa menjelaskan, oh seperti begini artinya gitu loh. Jadi kadang-kadang ada teman menjelaskan ya sesuai dengan kebutuhan sesaat gitu. Jadi saya juga tidak mau seperti itu. Ya betul. Makanya sama Kan- loading saya udah bilang, saya nggak usah bicara, saya cukup mendengar saja. Saya mendengar saja kamu bicara, saya sudah puas. Saya nggak usah bicara. Ya, karena saya juga belajar bahasa Aramaik, saya belajar bahasa Ibrani, saya belajar bahasa Yunani. Memang banyak sekali penerjemahan Indonesia bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan original teksnya. Betul, betul. Itu gereja juga mengakui itu. Gereja Katolik maksudnya ya. Iya, banyak yang Makanya tidak sesuai. gereja mengambil alih, itu adalah kerjaan gereja. Mengambil alih sehingga ada istilah konsili. Bagaimana menerjemahkan suatu ayat itu. Jadi kalau semuanya menerjemahkan ya, saya rasa juga itu enggak kurang tepat ya. Kurang tepat. Orang yang punya keahlian berdagang dia menerjemahkan, orang yang punya keahlian, orang yang baru lahir kemarin dia juga menerjemahkan. Jadi Ya. menafsirkan, menginterpretasi itu, jadi saya melihat itu kekacauan gitu loh. Kekacauan. Makanya saya lebih mengarah apa yang dijelaskan oleh gereja, itulah dia. Betul, betul. Tapi sebelumnya Pak Bastian ini pernah masuk ke room saya belum? Atau hanya ke Bang Loading? Untuk sementara dulu gini, saya suka begini ya, hal yang menarik. Saya belum tahu lah hal dari room lain ya yang saya menarik. Cuma loading ini gini, saya tertarik dengan dia itu, satu, dia menjelaskan sesuatu hal dan langsung menguatkan penjelasannya itu dengan ayat gitu, tentu dengan interpretasi sendiri. Saya juga menilai seperti begitu, sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan intelektual dia, sesuai dengan apa yang dia miliki. Tapi saya menanggapi itu positif, karena ini adalah diskusi itu bagaimana kita menguatkan suatu apa yang kita utarakan kayak gitu. Dan loading saya melihat pas sekali gitu loh, ketika dia mengetengahkan suatu masalah, suatu topik, dia mencari ayat yang memang ada kolerasinya dengan apa yang diketengahkan. Itu yang membuat saya salut dengan dia. Iya, betul. Saya juga salut sama beliau ya. Iya, saya salut. Cuma beliau ini lagi nyusul ayahnya, katanya sepeda motornya rusak. Iya, Mogok. iya, tadi dia bicara. Kemudian tidak semua juga apa yang disampaikan yang lain, maksudnya saudara-saudara saya juga saya terima gitu. Kayak kemarin loading lagi dengan Mikana ya. Mika siapa itu? Mikana. Iya, Mikana. Saya melihat sesuatu hal yang tidak berimbang gitu. Jadi Mikana mengambil double standar, istilahnya ada standar ganda ya, untuk menilai sesuatu. Dan loading dengan cepat meluruskan gitu. Jadi saya salut gitu. Walaupun sebenarnya
saya membenarkan apa yang dia bilang itu. Kemarin masalah yang mereka ketengahkan itu masalah penyembahan batu ya. Penyembahan batu. Nah, Mikana menjelaskan bagaimana orang Islam itu sholat dengan menghadap Ka'bah, menuhankan Ka'bah. Jadi saya sendiri pun mendengar agak lucu gitu. Jadi kalau orang Kristen berdoa menghadap jendela contohnya, apakah orang Kristen itu menyembah jendela? Kalau orang Kristen menyembah berdoa menghadap dapur contohnya, apakah dia menghadap dapur? Tapi saya rasa itu tidak termasuk daripada, itu hanya arah yang ditentukan. Dalam Kristen memang tidak ada ketentuan harus menghadap seperti ini, tidak ada. Tetapi dalam Islam ada, diatur bahwa orang itu sembahyang atau berdoa itu yang menghadap satu arah, itulah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan Tuhan, itu hanya pertemuan, istilahnya pertemuan untuk titik ya, satu titik untuk berdoa ya. Satu titik untuk berdoa. Sebetulnya kemudian jadi saya paham itu, saya juga Mikana masih nggak tahu sih segitu. Sementara dia itu udah kalau diskusi itu Pak, kalau diskusi lintas agama ini memang bukan masalah tahu atau tidak. Saya yakin orang Kristen juga tahu kalau kami sholat mengarah ke Ka'bah itu sebagai kiblat, bukan sebagai bentuk penyembahan. Sebetulnya tradisi atau aturan semacam ini bukan hanya ada dalam Islam, tetapi aturan semacam ini juga ada di ajaran nabi-nabi Israel terdahulu. Contohnya Daud. Itu Daud ketika bersujud menyembah Tuhan itu mengarahnya ke bait Allah, ke bait Salomo. Itu. Iya, makanya saya juga heran. Bagaimana Mikana juga tidak pernah mencukil bagaimana orang Israel itu berdoa di tembok ratapan ya. Kenapa dia tidak mengatakan bahwa orang Israel menyembah tembok? Nah, itu. Jadi ada satu hal standar ganda dia pakai gitu loh. Dia menyorot sesuatu hal, padahal ada juga tradisi yang lain yang kami lakukan seperti begitu. Kalau orang Kristen tentu tidak ada ketentuan menghadap ya. Tapi ketika menghadap dinding, kita menyembah dinding tentu tidaklah. Jadi bagi saya itu adalah hal yang tidak masuk akal apa yang diketengahkan. Kemudian dia lagi mengatakan bahwa orang Islam mencium batu. Aku ketawa gitu loh, tapi saya nggak tahu agama apa Mikana itu. Mungkin dia Mikana Kristen enggak? Tapi dia Kristen mesianik. Jadi dia sendiri menganut hal yang sifatnya simbol gitu loh. Segala sesuatu agama itu ada simbolnya gitu. Saya melihat batu itu memiliki nilai sejarah ya, dari 3 pembawa agama besar, Abraham, Ismail dan Muhammad sendiri punya makna sejarah gitu loh. Jadi orang Islam mencium batu itu bukan berarti menuhankan batu, tapi dia lebih mengarah pada hal-hal yang pernah terjadi di zaman Abraham, di zaman Ismail dan Muhammad itu sendiri gitu. Nah, saya sendiri kadang-kadang malu gitu loh. Saya setiap pasca mencium kaki Yesus, patungnya, loh, itu Tuhan. Jadi kadang-kadang saya berpikir seperti begitu. Jadi kadang-kadang udahlah, berarti berdebat seperti begini aku lebih condong. Makanya saya bilang, saya sangat tertarik dengan Loading. Apa yang disampaikannya itu memang pedas, tapi membuka wawasan kita berpikir loh. Makanya aku setiap dia naik, aku mengikuti gitu, walaupun dari bawah. Tapi Bang Loni bukan hanya cerdas, Pak, tapi kocak juga, lucu. Iya, kocak. Kemarin aku menyorot dia tentang apa ya, surat apa itu ya, lupa aku pun. Al-An'am ya, Al-An'am 108 kalau nggak salah. Di mana di situ ada aturan di mana orang Islam itu tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan atau sesembahan orang lain kayak gitu. Nah, saya menyuruh dia membaca, kemudian menjelaskan. Ya, penjelasannya sih bagus juga, walaupun saya tidak setuju gitu. Ya, di dalam agama Islam nggak boleh, Pak, menghina sesembahan orang lain tuh nggak boleh. Iya, tapi mengejek itu nggak boleh. Tapi Loading punya alasan lain gitu. Kalau dia, maksudnya kita melihat dulu apa yang disampaikan orang itu. Kalau berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, berdasarkan data, itu bukan menghina.
Jadi untuk selama ini juga saya melihat ya, apa yang diketengahkan oleh loading itu ya menurut data gitu loh, menurut data dan apa yang tertulis dalam Alkitab, cuma dia menggunakan interpretasinya sendiri gitu. Saya menilai seperti begitu, tapi bagus, membuat kita juga berpikir gitu. Siap. Baik Pak, gini aja karena Bang loadingnya lagi di jalan ya, dan ini kan hari Jumat ya. Mungkin kalau di daerah Bang loading ini kan selisih 1 jam ya. Mungkin beliau juga mau prepare sholat Jumat. Saya rasa kita cukupkan aja ya teman-teman ya. Oke Pak, Karena selamat melaksanakan ibadah Jumat Pak ya. ya ya, karena di sana Bang loading kan waktunya beda dengan kami. Iya, Kalau 1 kami jam. Jawa Barat, kalau kami WIB ini sekarang setengah 11. Kalau di Bang loading mungkin sudah setengah 12 ya. Iya, iya. Nah, jadi beda sejam. Oke, Oh, iya, Pak. teman-teman, mohon maaf ya. Nanti di di lain kesempatan atau pas Bang loading live silakan disimak, ditonton. Silakan dan Pak Bastian langsung ke room Bang loading ya. Saya Iya, mau off so pasti. dulu. So Makasih. pasti. Ya, makasih Oke. teman-teman semuanya yang di TikTok dan yang di YouTube. Terima Oke, kasih. Selamat pagi melaksanakan Pak ya. ibadah Jumat. Yo.